Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam agamaku, sujud momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah sujud yang kita lakukan sudah benar-benar mencontoh cara para nabi? Banyak orang mungkin belum tahu kalau cara sujud yang benar ternyata sudah dicontohkan langsung oleh para nabi terdahulu. Sebuah teladan yang penuh ketundukan dan kepasrahan. Dalam video kali ini kita akan mengupas rahasia di balik setiap gerakan sujud itu. Kita bahas secara santai tapi penuh makna agar kita semua bisa semakin paham dengan ajaran yang benar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini biar semakin banyak sahabat kita yang bisa merasakan manfaatnya. Bahku kata Allah, hadza siratum mustaqim, adalah jalan yang lurus. Quran surah Yasin. Jadi caranya menyembah Allah itu dengan menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebagai penanda, bangunan penanda, sebagai bangunan penanda bahwa di seluruh agama Islam itu tertata di seluruh dunia cara penyembahannya. Kayak gitu. Terus Bang, saya udah bilang sama Anda, di kitab Anda tidak pernah Yesus itu minta sembah. Dan cara penyembahan para nabi ya itu bukan seperti yang Anda katakan. Bukan. Yang dilakukan oleh para nabi sejak zaman bahula, zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad itu sama cara menyembah Tuhannya. Bagaimana? Yaitu dengan cara sujud. Bahkan di Matius 26 nomor 39, Yesus pun sujud dan berdoa kepada Bapa. Nah, itu cara menyembah Tuhan semesta alam. Lalu nggak ada cara penyembahan itu dengan cium kaki, nggak ada. Macam mana Bang kalau kayak gitu? Nggak ada caranya penyembahan itu cium kaki, tapi dengan cara sujud. Kalau Abang minta dalilnya semua bisa saya tunjukkan melalui Bible Anda. Oke Bang, saya juga mau bertanya sama Abang ini. Nanya apa tuh? Ini kan biasa saya lihat teman-teman saya, biasa nih Bang, dia akan kalau sholat. Ketika dia sholat itu, ada saya lihat artinya dia menyembah ke lantai Bang. Menyembah ke lantai, baik. Terus? Itu maksudnya, apakah dia menyembah ke lantai atau apakah dia menyembah kepada Tuhannya Bang? Baik, Bang Iwan nih perhatikan ya. Saya di sini komparasi mungkin agar Anda menjadi bahan pelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi gini Bang, yang dilakukan teman Anda yang Islam menyembah ke lantai itu adalah pekerjaan para nabi dan pekerjaan Yesus. Ini saya kasih tahu sama Abang nih ya. Coba kita buka di kitab Anda dan teman-teman semuanya perhatikan gitu ya. Ini udah berapa kali saya jelaskan. Ini kitab Anda ya Bang ya. Alkitab Sabda, Kejadian 24 nomor 52. Halo Ibu. Halo Bu. Oh iya. Gini Bu ya, semoga aja ya Bang Iwan kagak langsung sujud ke lantai habis ini ya. Tolong perhatikan dulu ya Bu ya. Jangan marah-marah dulu. Ini Bang Iwan. Bible Anda ya. Saya pelan-pelan aja ini ya Bu ya. Pelan-pelan saya ajarin ini Bang Iwan ini ya, biar kagak bahaya gitu. Ini Bang, Kejadian 24 nomor 52 ya. Apa yang dikatakan di kitab Anda? Ini Abraham ya Bang ya. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Jadi teman Anda Muslim itu ya, dia sujud ke tanah, dahinya sampai ke tanah. Itu adalah yang diajarkan para nabi, salah satunya Abraham. Dan ini juga diabadikan di dalam Al-Quran kami. Ini ayatnya Abang ya, Quran surah Ibrahim ayat ke-40.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku, kata Abraham, orang yang melaksanakan sholat. Kan abang lihat temannya tadi sholat, betul nggak? Ya betul. Dahinya sampai ke tanah. Nah, ini adalah ajaran Abraham di kitab Anda. Dalam Kejadian 24 nomor 52. Jadi sujud sampai ke tanah itu ajaran Nabi. Bukan cuma Abraham bang yang mengajarkan sujud sampai ke tanah, tapi juga Musa. Coba nih kita lihat di Keluaran 34. Lagi-lagi kitab Anda gitu ya. 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Jadi yang dilakukan oleh teman abang itu sujud ke tanah itu juga ajaran Nabi Musa. Dan ini pun Nabi Musa ini dia sujud ke tanah juga ada di Al-Quran kami bang. Nih ayatnya, Quran surat Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Hai Musa, dirikanlah sholat. Di kitab Anda ada Nabi Musa mengajarkan sujud sampai ke tanah. Di kitab saya pun juga ada. Terus selain itu juga ini adalah ajaran dari Daud bang. Nih Anda bisa buka di kitab Anda. Ajaran Nabi Daud seperti apa? Nih, ini kitab Anda ya. 1 Tawarik 29-20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah, pujilah Tuhan. Kemudian apa? Mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Lagi-lagi sujud yang dilakukan oleh teman abang sampai ke tanah itu adalah ajaran Nabi Daud. Selain Nabi Daud, adakah lagi yang ngajarin? Ada Nabi Ezra nih. Nabi Ezra dalam Nehemia 8 nomor 6, ini nomor 7. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, kata Ezra. Ini kalau bahasa Arab, Allah yang maha besar ini Allahu Akbar bang. Ya. Dan semua menyambut dengan amin. Amin. Sambil mengangkat tangan Ezra itu. Kemudian mereka berlutut lalu sujud menyembah. Jadi Nabi Ezra dia angkat tangannya sambil ngomong Allahu Akbar. Lalu di belakangnya jemaahnya ngikutin dengan menyebut amin, amin. Lalu mereka sujud. Seperti yang dilakukan oleh teman abang yang muslim tadi. Apakah cuma Ezra ini yang mengajarkan? Yesus pun juga ngajarin sujud bang. Anda tahu sendiri ini. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu nih sujud dan berdoa. Jadi yang dilakukan oleh teman abang itu dia sujud sampai ke tanah, dahinya itu adalah ajaran Yesus. Dan ini juga ada di Quran kami, ajaran Yesus sujud ke tanah. Di mana ayat Qurannya nih? Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk sholat. Jadi sujud ya seperti yang dilakukan oleh teman abang itu adalah ajaran Yesus sampai kepada kami Islam bang. Nih Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah
beserta orang-orang yang rukuk. Jadi yang dilakukan oleh teman abang yang muslim itu sujud dahinya sampai ke tanah. Itu ajaran para nabi sejak zaman bahula. Ada nggak bang? Saya mau sekarang kan saya udah jelasin tuh. Saya tanya sama Bang Iwan sekarang. Ada nggak para nabi ajarin jingkrak joget-joget? Mana ayatnya? Ajaran para nabi jingkrak joget-joget. Oh, ada nggak kayak gitu? Kalau itu jingkraknya joget-joget, itu memang tidak ada bang. Tetapi kami sebagai umat percaya. Bahaya ini dijeda istrinya kayaknya. Iya, jangan dijeda-jeda bang. Iya, aman bu ya. Abang Iwan aman kalau sama saya bu ya. Jangan dijeda-jeda lah ya HP Abang Iwan ya. Hilang fokus ini saya indah khusus lagi ini mungkin. Iya. Hilang fokus Bang Iwan ya. Iya. Aduh, jewer aja bu kalau hilang fokus. Ayo lanjut silakan mana. Seperti aku bilang tadi kan joget-joget itu memang tidak ada bang. Tapi kami sebagai tidak ada. Kami sebagai umat kami merasa gembira dan kami merasa bahagia bang. Begitu bang jawabannya. Baik. Kalau yang nggak ada ngapain Anda nggak ada yang dikerjakan yang dicontohkan oleh para nabi. Sejak zaman dulu para nabi mengajarkan untuk sujud dahinya ke tanah. Makanya bang kayak gini ya. Di dalam Quran kami itu bang ada 3 ayat di 3 surah berbeda. Salah satunya nih saya sebutkannya Quran surah As-Sajdah ayat ke-15. Apa bunyinya? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya apabila orang beriman, sujud itu ciri orang beriman. Seperti yang dilakukan para nabi itu, mereka orang beriman semua tuh. Mereka itu ya apabila diperingatkan dengan ayat Allah, mereka sujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu ciri orang beriman, sujud seperti yang dilakukan Abraham, Musa, Yesus, Daud, Ezra, Nabi Muhammad dan Muslim gitu. Gak ada mereka menyebutkan bahwa ciri orang beriman itu joget-joget sambil teriak haleluya. Gak ada. Gak ada bang, bukan saya mohon maaf nggak menghina gitu bang, nggak menghina, tapi ciri orang beriman itu salah satunya adalah sujud. Coba bang kayak gini, ada satu ayat di dalam Quran surah Al-Bayyinah, ini Al-Quran lagi ya bang ya, saya bawa gitu, bukan maksud apa-apa. Sekalian juga untuk pengingat bagi teman-teman saudara-saudari saya yang muslim. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6. Apa di situ dikatakan? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab, mereka akan masuk neraka jahanam. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Bang Iwan dengan saya sama, manusia kan gitu. Kenapa di Al-Quran disebut seburuk-buruknya makhluk bang? Orang kafir dan orang musyrik itu. Gini bang, saya dan abang itu manusia. Saya punya 2 tangan, abang Iwan juga punya. Saya punya 2 kaki, abang Iwan juga punya. Saya punya dahi nih ya buat sujud, kan gitu. Abang Iwan juga punya. Makanya kita ini manusia diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu, kata Allah, ya, dengan keadaan yang sempurna. Kan kayak gitu manusia. Nah, apa yang menyebabkan kafir dan musyrik itu adalah seburuk-buruknya makhluk? Lihat bang, monyet. Monyet juga punya dahi kayak kita, ya. Monyet juga punya 2 tangan. Monyet juga punya 2 kaki. Tapi monyet itu tidak didesain untuk sujud. Enggak. Manusia didesain untuk sujud.
Tapi monyet punya dahi, dua tangan, dua kaki, tidak didesain untuk sujud, gitu bang. Jadi apabila manusia yang sempurna, ya, yang bisa sujud, tapi kagak mau sujud, aduh, itu lebih buruk daripada monyet bang.